Assalamualaikum, welcome back to my channel tutorial dan media informasi. Namun seperti biasa, sebelum kita berlanjut ke pokok pembahasan, bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru yang terupdate. Terima kasih. Cek kelebihan dan kekurangan dibanding PPPK. Pendaftaran CPNS 2023 sebenarnya dibuka atau tidak? Cek kabar terbaru dan kelebihannya dibanding PPPK. Pertanyaan apakah CPNS 2023 sebenarnya dibuka atau tidak jadi topik yang sering dicari. Di media sosial, pertanyaan soal rekrutmen calon pegawai negeri sipil CPNS pada 2023 juga sering diulas. Salah satunya, pertanyaan itu diunggah oleh akun ini di grup Facebook seputar CPNS dan PPPK pada Rabu, tanggal 4 Mei tahun 2022. Pemilik akun juga mengunggah tangkapan layar surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang permintaan bahan penyusunan kebutuhan ASN TA 2023. Apa benar 2023 ada CPNS lagi? Saya baca dan nemu surat di channel Telegram katanya 2022 ini udah pengusulan kebutuhan AS CPNS lagi untuk 2023, tulisnya seperti dilansir kompas.com. Hingga Kamis tanggal 5 Mei tahun 2022 pagi, unggahan tersebut telah disukai 49 kali, dikomentari 53 kali, dan dibagikan 3 kali oleh warganet Facebook. Lantas, benarkah pada 2023 akan dibuka rekrutmen CPNS? Terkait hal itu, Kompas.com menghubungi Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, Muhammad Aferous. Aferous menyampaikan, untuk saat ini, pemerintah masih berfokus pada rekrutmen calon aparatur sipil negara CASN pada 2022. Kita fokus dulu dengan rekrutmen CASN, di 2022 ya, ujar dia, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis tanggal 5 Mei tahun 2022 pagi. Adapun rekrutmen CASN pada 2022 terdiri dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, dan calon pegawai negeri sipil CPNS melalui sekolah kedinasan. CPNS dari sekolah kedinasan, jelas Aferous. Pemerintah siapkan 1.086.128 formasi untuk CPNS dan PPPK 2022. Pemerintah memastikan akan membuka kembali seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK pada tahun 2022 ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB ad interim, Mahfud MD dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI pada Selasa tanggal 28 Juni tahun 2022, lalu mengatakan, ada 1.086.128 formasi yang akan dibuka. Dari angka tersebut, ada 93.554 formasi dialokasikan untuk PPPK di tingkat pemerintah pusat dengan rincian sebagai berikut. 1. Guru, 45.000. 2. Dosen Kemdikbud Kemenak 20.000. 3. Dokter Tenaga Kesehatan Kemenkes 3.000. 4. Jabatan teknis lainnya, 25.554. Sedangkan untuk formasi PPPK di tingkat daerah, pemerintah membukanya untuk 942.257 orang dengan rincian. 1. Guru, 758.018. 2. Fungsional selain guru, 184.239. Sementara untuk CPNS 2022, pemerintah hanya akan membuka formasi khusus lulusan sekolah kedinasan sebanyak 8.941 orang. Kemudian untuk CPNS dan PPPK di wilayah Papua dan Papua Barat sebanyak 41.376 orang. Proses pendaftaran dan seleksi perekrutan CPNS dan PPPK tahun ini, ujar Mahfud MD, akan tetap dilaksanakan berdasar prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya. Sementara jadwal pendaftaran CPNS dan PPPK tahun 2022 belum secara jelas diungkapkan Mahfud MD. Penerimaan PNS dan PPPK dilaksanakan melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan, kata Mahfud. Dikatakan Mahfud MD,
pengadaan seleksi CASN dengan prinsip tersebut dilaksanakan bertujuan agar ASN memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik dan mampu berperan sebagai perekat NKRI. Kemudian memiliki inteligensi yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi, serta memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan. Dengan tujuan dan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan kualitas dan kuantitas ASN bisa menjadi lebih terukur dan terstandar di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Papua dan daerah otonomi baru, ungkapnya. Sementara untuk pelaksanaannya, lanjut Mahfud MD, akan diatur melalui Peraturan Menpan RB Nomor 20, 27, 28, dan 29 Tahun 2021 khusus pengadaan calon ASN melalui Sekolah Kedinasan, jelas Mahfud MD. Serta terakhir ada Peraturan Menpan RB Nomor 20 Tahun 2022 untuk pengadaan PPPK Guru tahun 2022, demikian Mahfud MD. Lanjut Mahfud menjelaskan, proses pendaftaran dan seleksi untuk pengadaan CASN tahun 2022 ini difokuskan pada PPPK dengan formasi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga lainnya. Pengadaan calon ASN ini diputuskan dengan mempertimbangkan tenaga honorer atau non-ASN yang memenuhi syarat penyederhanaan birokrasi dan kebutuhan ASN yang diusulkan oleh instansi pusat dan daerah, dengan memperhatikan kemampuan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tutup Mahfud. Keunggulan PPPK dari CPNS. Bagi yang ingin mengikuti seleksi CPNS di tahun ini, sebaiknya menjatuhkan pilihannya di CPNS atau PPPK. Untuk bisa menjawab pilihan ini, maka calon pelamar harus menyimak terlebih dahulu keunggulan masing-masingnya. Sebagaimana diketahui, bahwa PPPK memiliki kekurangan tidak memiliki yang pensiun seperti pegawai negeri sipil PNS. Bukan hanya itu, PPPK yang berstatus kontrak juga akan dievaluasi masa waktu kerjanya setiap 1-5 tahun sekali. Tapi di balik kekurangan itu, PPPK juga memiliki beberapa keunggulan dibanding PNS. Agar tak lagi bingung, langsung saja simak perbedaan sekaligus keunggulan jika mendaftar sebagai CPNS atau PPPK, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber. Keunggulan PPPK. Melansir wartakotalif.com, salah satu keunggulan PPPK adalah apabila diterima dan bekerja, maka langsung memiliki penghasilan 100%. Hal ini tidak akan dialami oleh mereka yang lolos seleksi CPNS. Sebab CPNS akan mengalami masa di mana hanya terima penghasilan 80% selama setahun, dan baru akan menjadi 100% setelah diangkat menjadi PNS. Kemudian, PPPK dapat kesempatan memiliki penghasilan lebih tinggi dari CPNS. Hal itu lantaran PPPK bisa melamar sesuai golongan pekerjaan, di mana golongan itu mulai dari golongan 1 sampai golongan 8. Sehingga apabila seseorang melamar PPPK golongan V, maka penghasilannya akan langsung di atas CPNS. Hal itu lantaran rata-rata CPNS yang lolos seleksi itu baru berada di golongan IIA. Berikut adalah rincian gaji PPPK berdasarkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 98 Tahun 2020 seperti dilansir tribunjogja.com di artikel berjudul Sebelum Ikut CPNS 2021, simak kelebihan dan kekurangan guru status PNS dan PPPK. PPPK bisa menerima tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan. Semua tunjangan PPPK tersebut juga bisa didapat PNS. Namun perbedaan PNS dan PPPK, PNS bisa mendapatkan tunjangan dalam bentuk tunjangan kinerja tukin, di mana tukin tidak diberikan kepada ASN berstatus PPPK. Bisa dapat eselon. Sementara itu, PPPK juga bisa menduduki JPT utama, JPT Madya untuk jabatan yang diperlukan untuk percepatan capaian tujuan strategis nasional. Keunggulan CPNS. CPNS sudah pasti memperoleh pensiun. Inilah yang tidak dimiliki PPPK. Demikian informasi singkat yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat buat rekan Bapak Ibu semua. Sampai jumpa.